Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samudra Aziz Alfariski dari 2501 dengan NIM 103062500019. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus dilema sang arsitek muda yang bernama Farhan. Saya akan menganalisa beberapa masalah dari kutipan di layar. Itu yang pertama, jadi Farhan ini adalah seorang arsitek sukses, arsitek muda yang sukses, tapi dia memiliki beberapa masalah. Yang pertama, mengalami krisis identitas, tapi akhirnya dia mengalami proses, yaitu mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang jelas. Karena sebelumnya dia mengalami keraguan, bahkan mempertanyakan tujuan hidupnya ini dan pencapaiannya selama ini buat apa sih? Apakah memberikan ketenangan batin atau semacamnya? Mari kita kutip. Lalu untuk masalah yang kedua, yaitu ketika si Farhan ini berada di perusahaan atau tempat kerjanya, dia diminta untuk merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Ya, bisa dibilang menyenggol lah terkait etika dalam agama gitu. Jadi Farhan memutuskan untuk menentukan sikapnya dengan Al-Quran dan hadis, hingga melihat pendapat dan kesepakatan para ulama dalam mempertimbangkan logis yang sejalan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir, yaitu Farhan dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Dan suatu ketika adalah perdebatan tentang jadwal penggunaan ruang istirahat untuk rekan-rekannya yang seagama Islam ataupun yang berbeda agama. Jadi mereka menuntut bahwasanya Farhan ini sebagai pemimpin untuk memiliki prinsip saling menghormati antar umat beragama tanpa mengesampingkan rasa persaudaraan dengan rekan sesama muslimnya di kantor. Oke. Langsung kita lanjut aja. Oke, untuk masalah pertama, yaitu si Farhan ini kehilangan tujuan hidup yang hakiki. Mulai dari si Farhan ini mulai kembali ke agama dengan sholat dan sedekah dan melakukan ibadah yang lainnya. Ini bukan lalu dia memasuki proses, yaitu tazkiyatun nafs, yaitu proses pencucian jiwa dari penyakit hati seperti iri, sombong, ria, dan sifat-sifat tercela lainnya. Seperti pada surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu Ama khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu untuk dalil yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Itu untuk yang ketiga, itu terkait hadis arba'in. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasuma wa hajjil baiti wa saumi Ramadan rawal Bukhari wal Muslim. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat,
haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Itu yang kedua, masalah terkait hukum bekerja dalam hal yang berpotensi haram atau syubhat. Terkait pada hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadil muqdatan idza salahat salahal jasada kullu fa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wa ya qalbu." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Terus lanjut untuk masalah selanjutnya terkait bagaimana menjaga toleransi antar umat tanpa mengorbankan prinsip Islam. Semua hukum harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Seperti pada surat Al-Kafirun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untukku agamaku. Dan juga pada surat Al-Mumtahanah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu. Artinya, setiap orang punya hak menjalankan ibadahnya tersendiri. Tidak boleh ada pemaksaan atau diskriminasi. Dan yang terakhir, untuk dalil terakhir, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin minalillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kesimpulannya, untuk masalah pertama, kalau saya sendiri, proses tazkiyatun nafs itu berproses, tidak ada yang langsung. Jadi ya, lakukan kebaikan dari hal yang terkecil, lalu mulailah taat sholat, sedekah, ataupun ibadah yang lainnya, dan kurangi maksiat atau sejenisnya lah. Untuk masalah yang kedua, menjaga toleransi tanpa mengorbankan prinsip Islam, ya sebagai norma aja. Ketika rekan agama lain mungkin merayakan hari besarnya, ya kita tetap ikut aja terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahwasannya kita tidak boleh mengikuti perayaan tersebut, karena itu perayaan mereka, bukan perayaan kita. Lalu terkait, kan tadi kan rekannya protes lah buat adil gitu dalam membagi jam istirahat. Kalau dari saya sendiri, ya mereka punya hak juga. Jadi misalnya orang Islam kan sholat 5 waktu ya. Nah, 5 waktu itu tetap dilaksanakan, dan jam istirahat di shift aja. Buat orang Islam ya 5 waktu. Terus buat rekan kerja yang non muslim, ya disesuaikan aja. Misalnya di jam-jam tertentu mereka ingin beribadah, ya dipersilahkan lah. Jangan ada larangan atau yang membuat keputusan yang membuat masalah baru lah. Intinya setiap orang mempunyai haknya masing-masing, terutama pada rekan-rekan yang non muslim juga. Itu aja, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, salah itu berasal dari syaitan dan misalnya yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.